Sebagai orang tua, tentunya Anda pernah melakukan kekerasan terhadap anak. Hal ini ternyata dapat mempengaruhi sikap anak hari ini, besok, dan akan datang. Yuk kita kupas kekerasan terhadap anak. Kekerasan pada anak bisa meliputi kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan emosional, kekerasan seksual, dan juga penelantaran anak. Kekerasan emosional, kekerasan pada anak tidak dalam bentuk fisik tetapi bisa juga dalam bentuk lain. Contohnya, kekerasan yang menyerang mental anak. Misalnya mempermalukan anak, berteriak di depan anak, mengancam anak, dan mengatakan bahwa anak itu tidak baik. Lalu jarang melakukan kontak fisik seperti memeluk dan mencium anak juga termasuk contoh kekerasan emosional pada anak. Kekerasan fisik, seringkali orang tua salah mengartikan bahwa mendidik anak itu harus menjadi seseorang yang keras. Nah, kekerasan jenis ini dapat meninggalkan trauma yang mendalam terhadap anak. Karena dalam kekerasan psikis atau kekerasan fisik, orang tua menggarisbawahi bahwa kekerasan itu didasari pada sayang terhadap anaknya, namun dengan cara memberikan hukuman-hukuman dalam upaya mendisiplinkan anak. Tanda-tandanya itu meliputi lebam, cedera di tubuh anak, bahkan terdapat luka di tubuh anak. Kekerasan seksual, kekerasan ini meliputi salah satunya adalah kegiatan mengekspos bagian tubuh anak, lalu mempermalukan anak. Walaupun kita tidak menyentuh bagian intim anak, tetapi kegiatan ini sangat membuat anak trauma dan juga termasuk ke dalam pelecehan seksual atau kekerasan seksual orang tua terhadap anaknya. Contohnya, misalnya orang tua yang mempermalukan dan membedakan payudara anaknya dengan anak orang lain yang seusianya. Kok bisa sih payudara anak saya besar sebelah? Kok bisa sih payudara anak saya besar sementara orang seusianya kecil, dan sebagainya. Hal ini sudah termasuk kekerasan seksual pada anak, dan kita sebaiknya melindungi anak kita dari kekerasan seksual pada anak. Tapi di sisi lain, kekerasan pada seksual ini ada jenis contoh yang lain, yaitu memperkenalkan anak situs-situs pornografi. Hal ini juga termasuk pada kekerasan seksual terhadap anak loh Bunda. Penelantaran anak, tindakan ini termasuk ke dalam salah satu jenis kekerasan terhadap anak. Pasalnya, anak tentu masih membutuhkan perhatian, kasih sayang, dan perlindungan orang tua. Orang tua yang tidak mampu atau tidak mau memberikan segala kebutuhan anak berarti telah melakukan kekerasan terhadap anak. Ciri-ciri dari penelantaran anak sebagai kekerasan adalah anak merasa acuh tak acuh, memiliki kebersihan yang buruk, memiliki pertumbuhan tinggi atau berat badan yang buruk, kurangnya pakaian atau perlengkapan kebutuhan anak, prestasi yang buruk di sekolah, kurangnya perawatan medis atau perawatan emosional, kelainan emosional, mudah marah atau frustasi, perasaan ketakutan atau gelisah, penurunan berat badan tanpa sebab dan jelas. Dampak kekerasan pada anak ada dua macam, yaitu psikis dan juga fisik. Nah, untuk dampak fisik, adanya luka memar, luka lebam, cedera, adanya luka ringan, luka berat, timbulnya kehamilan, bahkan yang lebih fatal lagi, kematian. Tetapi untuk yang psikis, anak menjadi cenderung pendiam, anak menjadi emosional, suka berbohong, lalu anak tidak percaya pada diri sendiri, terdapat kecemasan, kegelisahan yang berlebihan. Kadang anak susah fokus, tidak mau menurut pada orang tuanya, anak selalu membangkang, kurang gairah makan. Terkadang juga anak stres, depresi,
seolah-olah kalau anak itu serba salah di mata orang lain, dan juga tidak menutup kemungkinan kalau orang yang sudah dilakukan kekerasan di rumahnya, anak itu menjadi sulit bergaul dengan orang lain, susah bersosialisasi karena ada trauma-trauma yang tidak bisa diungkapkan kepada orang lain. Anak yang pada kecilnya jika diperlakukan dengan kekerasan oleh orang tuanya, nanti setelah tumbuh dewasa, tumbuh besar, akan menjadi anak yang keras juga, dan nantinya akan dijatuhkan lagi kekerasan tersebut kepada keturunannya. Nah, ini yang saya bilang tadi, dampak jangka panjang. Bangun komunikasi yang baik dengan anak. Banyak sekali contoh kasus saat anak mengalami kekerasan, mereka malah menjadi tertutup dengan siapapun, termasuk pada orang tuanya. Nah, yang ini biasakan orang tua membiasakan komunikasi yang baik dengan anaknya agar anak tersebut memiliki kepercayaan kepada orang tua untuk menceritakan apa yang terjadi pada dirinya. Bercerita adalah bekal yang penting bagi anak untuk belajar mengungkapkan perasaannya. Untuk itu dimulai dari keluarga. Biasakan untuk selalu bertanya. Mama, coba bertanya pada anaknya apa yang terjadi hari ini di sekolah, atau siapa teman dekatnya hari ini. Tanyakan juga apabila smart parent mengalami perubahan perilaku yang aneh pada diri anak, dan dengarkan cerita mereka dengan penuh perhatian. Memaksimalkan peran sekolah, manfaatkan peran guru dan sekolah. Sekolah tidak hanya berfungsi sebagai tempat menuntut ilmu, tetapi juga mempunyai fungsi kontrol sosial, yaitu sekolah membantu asesmen atau penilaian terhadap perilaku anak. Penilaian dari wali kelas mengenai kebiasaan dan perilaku anak sangat penting untuk dijadikan pertimbangan oleh orang tua. Sebagai orang tua di sekolah, guru menjadi pengamat yang objektif mengenai tingkah laku anak dengan teman dan lingkungan. Orang tua dan siswa membentuk petugas yang bertugas memantau kegiatan siswa di sekolah. Tidak salah juga dengan membekali anak dengan ilmu bela diri, dan suruh anak untuk segera laporkan kepada orang lain jika terdapat hal-hal yang tidak diinginkan tentang kekerasan tersebut. Sebagai orang tua, tetap sayangi anak kita, rawat anak kita, dan juga jaga anak kita, karena anak adalah anugerah Tuhan yang sangat berharga. Anak merupakan titipan Tuhan yang harus kita jaga sampai kapanpun.